ketahuilah apa? Anna ahwa ahlut tadyin, ahlut tadayyun as'ab ilajan min ahwa ahlil jahalah. Kata Al-Habib Muhammad, sesungguhnya hawa nafsu yang ikut kepada orang yang berpegang dengan agama lebih sulit mengobatinya daripada hawa nafsu yang mengikuti orang-orang yang jahalah, yang bodoh. Kalau orang yang berpegang agama sudah mengikuti hawa nafsu, lebih sulit mengobatinya daripada orang bodoh yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau orang yang beragama, berilmu, ulama, ustadz, orang yang berilmu agama ataupun orang yang berilmu yang lain, ketika dia mengikuti hawa nafsu, as'ab, lebih sulit ilajan, pengobatannya, dibandingkan orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Lianna ahlut tadayyun idza ghalaba alaihimul hawa, karena kalau orang yang berpegang dengan agama, yang memiliki ilmu, mereka kalau sudah mengikuti hawa nafsu, la yash'urun bighabhi ma ya'tunah, mereka tidak merasa kalau diri mereka itu mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak merasa kalau diri mereka itu salah. Mereka tidak merasa kalau diri mereka itu mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka sudah berpegang dengan agama. Mereka merasa diri mereka telah berilmu. Apa kata Nabi Muhammad? Bahkan yulabbisu alaihimus syaitan, bahkan syaitan memakaikan mereka baju. Bahkan syaitan memakaikan mereka baju, talbis syaitan. Wa yakhyal, dan mereka berhayal. Wa yakhyal ilaihim, dan mereka berhayal. Apa berhayal mereka? Bahayalnya mereka, anna dzalika min ajal qurb ilallah. Ini semua tujuannya untuk dekat dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudari, ujian untuk orang yang berilmu lebih berat daripada orang yang tidak punya ilmu. Ujian untuk orang yang berilmu lebih berat daripada orang yang tidak punya ilmu. Orang yang berilmu kalau melakukan maksiat, orang yang berilmu kalau melakukan maksiat, ini hukuman untuk mereka yang melakukan maksiat padahal dia tahu itu haram, maka hukuman untuk mereka adalah azab Allah qoblal ubadil wasan. Allah azab mereka sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah. Sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah, mereka dulu diazab oleh Allah. Siapa? Alimun min bi ilmihi lam ya'malan mu'adzibun min qabli ubadin wasan. Orang alim yang berilmu, yang tahu dengan ilmu, tidak mengamalkan ilmunya, diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Makanya ujian orang yang berilmu lebih berat daripada orang yang tidak berilmu. Dan orang yang berilmu mengikuti hawa nafsu, pengobatannya lebih susah. Pengobatannya lebih susah. Kenapa? Karena mereka merasa ini benar. Ini tujuannya untuk dekat dengan Allah. Ini tujuannya untuk dekat dengan Allah. Ini tujuannya untuk dekat dengan Allah.
aku melakukan seperti ini ingin dekat dengan Allah, agar aku bisa dekat terus dengan Allah. Ini la yash'urun, mereka tidak merasa kalau mereka itu telah mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena sudah dipakaikan oleh syaitan talbis, pakaian iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kapan syaitan memakaikan pakaian iblis? Ketika mereka mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ngomong Sahibul Kitab Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Makanya hati-hati orang yang sering hadir majelis taklim, jangan merasa aman dari maksiat, godaannya lebih kuat. Orang yang hadir di majelis taklim jangan merasa aman dari maksiat, godaan buat antum lebih kuat daripada orang yang jarang hadir majelis taklim. Lebih kuat godaan buat antum, lebih hebat godaannya. Apalagi ustadznya, apalagi gurunya, apalagi muallimnya, lebih kuat godaannya. Kenapa? Semakin antum, semakin kita tekun dalam beribadah, semakin besar tingkat ujian dan tingkat godaan dan pangkat syaitannya. Pangkat syaitannya lebih besar. Kalau syaitan yang menggoda di warung-warung kafe itu syaitan kelas biasa. Tapi syaitan yang masuk di masjid, yang duduk di majelis ini, syaitannya sudah berpangkat. Syaitannya sudah berpangkat kalau sudah masuk ke masjid. Syaitannya sudah berpangkat. Kalau yang masih di dalam, di luar masjid, yang masih itu syaitan kelas catam, tamtama. Kalau sini bisa jadi setannya sudah kelas akpol, jenderal. Itu lebih berat ujiannya. Nah ini katakan, apa kata Habib Muhammad Al-Idrus? Wadalika likaunihim ya'rifun annahum majiduna fi talab maradatillah. Dan itu mereka ini tahu, mereka ini orang yang alim tadi, orang yang berilmu tadi tahu, kalau mereka ini adalah orang yang sedang mencari ridha Allah, wala tatakhayyal ilaihim dalalah fi anfusihim. Tapi yang disayangkan mereka tidak merasa diri mereka itu sekarang ini fit dalalah, di dalam kesesatan, tak merasa dirinya berada dalam kesesatan. Ini orang alim, orang berilmu, orang yang sering hadir majelis pengajian. Wa ahlil jalalah, kalau wa ahlil jahalah, orang yang bodoh, bagaimana nasib orang yang bodoh? Orang ahlil jahalah al-istiqah, pada diri mereka, mereka tahu mereka ini orang yang gampang terkena maksiat. Orang bodoh, mereka sadar, aku ini bodoh, gampang terkena maksiat. Aku ini bodoh, gampang tergoda maksiat. Aku ini bodoh, banyak dosa. Aku ini bodoh, banyak kekurangan. Aku ini bodoh, ibadahku kurang, ibadahku sedikit. Beda dengan orang ahli ilmu tadi. Ahli ilmu tadi, dia merasa ilmunya banyak, merasa dirinya aman karena punya ilmu. Wa ahlil jahalah, dan orang bodoh ala thiqah min anfusihim, dan mereka percaya pada diri mereka annahum ala tariqil jahalah, dan mereka sedang berada di dalam jalan kebodohan. Fahum yurdaun anil hawa, mereka takut dengan pengaruh hawa nafsu. Bi aisar ilat min ahlid din, dan mereka lebih mudah pengobatannya
daripada orang-orang yang berpegang tekun dalam agama, berpegang dan tekun dalam agama. Ini yang jadi masalah nih, kalau orang bodoh dia tahu mereka berpenyakit, orang ahli ilmu tidak tahu kalau mereka berpenyakit. Ini kalau orang bodoh dia tahu diri mereka berpenyakit. Orang yang ahli agama, yang rajin majelis, dia tidak tahu kalau mereka dia itu sedang terkena penyakit. Kata Habib Muhammad, wa ahlu tadyin rubbama ghalaba alaihim hawa. Orang-orang yang punya ilmu bisa jadi mereka sudah terbawa ke hawa nafsu, wahum ala istiqah, dan mereka percaya kalau mereka itu tidaklah termasuk orang yang batil. Tidaklah termasuk orang yang batil. Mereka tetap, aku ini benar loh, aku ini benar loh, aku ini tidak salah, aku ini bekerja seperti ini untuk dekat dengan Allah, aku seperti ini agar orang ikut senang denganku, agar orang ikut dekat dengan Allah. Aku seperti ini biar orang lain ikut juga dekat dengan Allah. Aku ini mengajarkan yang benar, aku ini mengajarkan yang benar, aku ini mengajarkan biar Allah ridho kepada aku, biar Allah ridho kepada kalian juga, wahai murid-muridku. Jadi sama-sama dapat ridho Allah. Aku dapat ridho Allah, kalian dapat ridho Allah. Mereka tak merasa kalau mereka itu telah mengikuti hawa nafsu. Waqad qala Aristoteles. Nah, ini Habib Muhammad menyantumkan perkataan Aristoteles. Aristoteles ini kan seorang filsafat kuno. Apa kata Aristoteles? Sesuatu yang ajib, perkataan yang ajib. Man lam yu'arraf bimaradihi fala sabil ila burdihi. Kata Aristoteles, barang siapa yang tidak kenal penyakit apa yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan pernah tahu obat apa untuk penyembuhannya. Barang siapa yang tidak tahu penyakit apa yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan pernah tahu obat apa untuk menyembuhkannya. Penyakitnya saja belum tahu, bagaimana bisa kasih obat? Tahu obat itu kalau sudah tahu penyakit. Kalau belum tahu penyakit, bagaimana bisa kasih obat? Badan pun meriang. Oh, kalau meriang sudah tahu obatnya ini. Kalau meriang, aku sakit di sini. Apa ini? Gigi. Wah, obatnya ini. Aku ini sakit. Sakit apa? Sakit apa? Sakit. Nah, kalau gitu payah. Tidak bakal tahu apa nama obatnya. Kenapa? Penyakitnya saja belum tahu. Jadi kalau ingin tahu obat apa, cari tahu dulu penyakitnya. Kalau belum puas ke dokter, pergi ke laboratorium, cek darah, cek asam urat, cek jantung, cek kolesterol. Nah, kalau sudah dicek akan tahu hasil. Kalau dokter kan cuma bertanya-tanya, kau keluhkan apa? Aku keluh sakit kalau malam sakit dada sebelah kiri. Kalau siang sakit di bagian belakang sebelah kanan. Kalau malam dada sebelah kiri sakit. Kenapa? Sakit bagian jantung. Kalau sebelah kanan, kalau yang belakang, kenapa sakit? Sakit kanker. Apa? Kantong kering. Kalau siang pusing walai. Kenapa? Kanker kantong kering. Kalau malam sakit jantung. Kenapa? Perut lapar. La ilaha illallah.